Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku sebagai istri pegawai negeri mau membagikan sedikit tip, mau baik sama teman-teman yang di rumah atau apa gitu ya, supaya bagaimana caranya sih kita tuh bisa menghemat uang, terus bisa yang awalnya nggak punya apa-apa gitu bisa punya gitu ya. Itu semua bisa kita lakukan dan nggak ada kata nggak bisa selagi kita punya keyakinan, kemauan, terus doa, terutama keyakinan dan prinsip ya kan. Aku tuh setiap bulan dikasih uang sama suamiku tuh uang gaji ya kan. Tahu dong kalau gajinya TNI, Polri atau PNS tuh gajinya hampir semua bisa ngebaca ya kan, standar berapa gitu kan. Tapi kenapa sih pada umumnya itu selalu kebanyakan mereka bilang aku kurang gitu kan, terus kebutuhan ini kurang. Satu hal, sebagus apapun itu menteri tenaga kerja, ya anggaplah suami kita bekerja, itu tidak akan mendukung menjadi satu kesuksesan, keberhasilan tanpa menteri keuangannya itu cerdas, terus smart ya kan. Menteri keuangan itu terletak pada wanita, yaitu kita nih, kayak aku gini nih. Itu tuh aku pertama nikah itu tahun 99, dimana gaji Polri itu tidak tinggi ya kan. Taulah yang standarnya standar bintara ya kan. Bagaimana caranya aku mengelola uang itu dalam satu bulan itu 700.000 ya kan. Gak kebayang dong, belum kontrakan, belum susu anak, belum kebutuhan sehari-hari ya kan. Nah aku tuh berusaha, karena aku bawa nih tas nih kan, selalu aku bawa kemana-mana. Terus kenapa gitu kan, aku taruh itu dimanapun aku bawa, atau aku simpen di satu rumah. Pasti teman-teman nanya dong, buat apa sih selalu dibawa nih? Mau tahu ya, dalam tas itu isinya apa? Nah, aku buka nih kan. Banyak tuh. Nah kan, ada berapa jembut? Di sini aku berusaha untuk memanage diri aku pribadi ya. Kenapa sih ini tulisannya BM, KL, terus W ya kan? Karena dalam keseharian itu pasti dong ada uang belanja, uang dana biaya tak terduga, kebutuhan tak terduga ya kan. Aku belajar nih dalam amplop ini, contohnya ya nih ya kan, kandang KD kandang ya kan. Kenapa sih kandang? Karena aku punya usaha sendiri lah sama. Nah ini juga amplop ya kan. Jadi setiap ini tuh banyak amplop, dan setiap ikatan ini amplopnya itu adalah 31 ya kan, banyak. Buat apa sih amplop sebanyak itu? Banyak temen aku tanya-tanya, apa tuh amplop gitu kan, sebanyak itu. Dia pikir aku mau kondangan gitu kan, kondangan gitu lah. Sudah enggak teman-teman, itu baru satu ini ya. Nah, aku tuh isi tanggal 1 ya kan, tanggal 1 nih tuh, jelas kan, sampai ke tanggal 31. Nah dibuka ya. Nah tanggal 1 sampai akhir tanggal. Oke kan dong. Kenapa? Jadi aku gini, bagaimana caranya aku memanage waktu itu. Gaji itu aku terima 700.000 tahun 98-99. Dengan 700.000 aku menyisihkan ya kan, uang belanja itu adalah, waktu itu anakku masih kecil-kecil kan, aku sisihkan sejumlah 15.000 ya kan. Berarti 400 kalau 30 450 ya kan, ditambah 15.000 berarti 465. Aku ambil dari
amplop ke satu, kan masih ada sisa dong ya kan, sisanya aku kasih di amplop yang kosong. Kenapa? Karena yang 15.000 itu untuk belanja harian sayur ya kan, yang sisanya itu aku berusaha untuk yang beli beras, terus beli kebutuhan anak-anak yang sekiranya penting banget. Kalau nggak penting aku nggak berusaha ya kan. Kalau ada lebihnya aku simpen kembali di amplop yang kosong. Di amplop satu ya kan aku isi 15.000 sampai amplop seterusnya 31. Aku belajar hari ini tanggal 1 jatuh di hari Senin misalnya, belanjaku cuma habis 10.000 ya kan. Mau belanja apa itulah, sayuran, lauk pauk, bagaimana caranya kita memanage nih 10.000. Sisa dong 5.000 ya kan. Nah kalau nggak mungkin dong tanggal 1 tanggal 2 itu belanjanya akan sama. Kadang-kadang kemarin masih ada sisa nih bumbunya, kemarin masih ada sisa nih, nggak mungkin dong kita beli cabai itu, jarang lah bisa kita, bagaimana caranya kita bisa pakai buat besok juga. Akhirnya yang besok aku belanja nih 7.000 ya kan, yang tanggal 1 aku masih sisa 5.000. Nah besok aku masih tanggal 2 nya aku masih punya sisa 8.000 ya kan. Oke lah, kita ambil rata-rata aja, misalnya sisanya itu sampai dengan hari Sabtu ya kan, berarti kan tanggal 6 ya kan, itu 5.000 30 dong. Nah, 30. Tapi di sisa itu tadi kita kembalikan ke amplop yang tanggal 1, sisa 5.000 ya kan, tanggal 1. Nah terus udah gitu aku ambil nih ya kan, hari Sabtu atau hari Minggu aku berusaha untuk membuat menu makanan yang sedikit enak, mewah. Nggak perlu kita harus pergi ke mall, mungkin biaya bensin, biaya capek ya kan, belum lagi kalau anak kita pengen ini pengen itu. Akhirnya aku berusaha untuk masak ya kan, yang biasanya aku di hari-hari biasa aku belanja taruhlah habis 10.000, 12.000, anggaplah hampir rata-rata 10.000 ya kan. Di hari Sabtu ini aku pengen masak yang enak, aku pengen bikin nasi kuning, goreng ayam gitu kan. Akhirnya jumlah aku belanja ini adalah, sedangkan di hari Sabtu tadi nanti hari sisa 15.000 ya, jumlah belanja aku sekitar 30 ya kan. Wah, ada di amplop itu hanya ya kita secukupnya lah. Kalau beli ayam itu nggak usah yang harus berlebih. Misalnya kalau sekiranya kita bisa dalam satu hari itu separuh, kita beli separuh gitu, yang penting judulnya ada ayam. Kalau aku seperti itu, jadi aku nggak berusaha untuk beli satu utuh, tidak, karena bagaimanapun caranya harus tetap ada uang lebih di amplop itu. Ada 15.000 yang tadi sisa 30.000 ya kan, aku pakai, berarti kan aku cuma tinggal nambahin dong ya kan, tinggal tambahin, sisanya aku kembalikan lagi ya kan. Anggaplah aku tuh masak, kalau nggak di hari Sabtu, hari Minggu lah ya, hari Minggu aku masak tuh lu agak enak gitu kan. Nah sisa dari semua itu tadi hari Minggu kan aku masak 30.000 ya kan, sisanya dari Senin itu 30. Nah di hari Minggu ada 15.000 kan, 45.000 ya kan. Nah itu aku sisanya itu tadi setelah aku buat belanja, aku kembalikan lagi di hari Minggu ya dong kan. Hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari ya kan. Uangku sisa 30 ditambah 15.000, 45.000, aku belanja habis 30.000 ya kan. Sisaku itu tinggal berapa? 15.000. Kalau aku kali itu dalam seminggu ya, kalau aku kalikan dalam setiap minggu itu taruhlah sebulan 4 minggu ya kan, itu dalam nominal 15.000 sebulan 4 minggu, berarti dalam sebulan aku masih punya dana lebih itu 60.000 ya, 60.000. Nah di tanggal 31, seandainya ada tanggal 31, bagaimanapun aku harus berusaha memanage diri aku harus berusaha prinsip tanggal 31, kalau emang
harus jatahnya harus belanja 10.000 ya 10.000, apapun itu, walaupun cuma dengan sayur bayam sama tempe ya kan. Aku usahakan itu. Nah kalau dalam sebulan teman-teman aku punya di amplop 1 bulan nih ya 60.000. Kalau setahun itu kan 12 bulan ya kan, 60 setahun nih, taruhlah kita lagi pas acara Idul Fitri gitu kan, aku pengen tutup buku gitu kan, aku buka dikalikan 10 aja sudah 600.000, ditambah lagi tuh yang 2 bulan kan jadinya 720. Akhirnya aku punya uang 720, dan waktu itu bisa aku terserah ya teman-teman mau bukanya di acara Lebaran, menjelang Lebaran, mau bukanya di menjelang anak sekolah yang udah anaknya sekolah ya, waktu itu aku masih kecil anak-anak, jadi aku buka itu menjelang Lebaran. Dan alhamdulillah aku membelikan pakaian anak-anak, kebutuhan anak-anak menjelang Lebaran, aku tidak tergantung pada suami ya kan. Dengan uang yang 720 tadi aku mampu membelikan satu pakaian, satu sendal buat anakku. Sisanya kalaupun masih ada sisa, aku berusaha untuk ya itu tadi, makan di hari raya Idul Fitri, atau aku berusaha berbagi-bagi ya kan. Aku berhasil itu berlanjut teman-teman sampai sekarang nih, sampai detik ini. Aku itu dulu itu bermula di aku masih sekolah gitu kan, aku sekolah tahun 80-an ya kan, 80-an itu. Jadi aku udah berusaha memanage uang dulu tuh 100 rupiah logam. Aku tuh tidak ada bekal gitu. Jadi sudah memanage diri aku. Bahkan sampai sekarang gimana caranya? Jadi aku setiap kegiatan aku nih kebetulan kan ada belanja bulanan, terus aku juga suka ngajar senam, terus aku juga punya usaha-usaha kecil-kecilan, misalnya jual-jual makanan ringan gitu kan. Jadi terus alhamdulillah gitu, jadi setiap apapun itu, misalnya hasil senam seminggu aku ngajar 3 kali, misalnya aku dibayar 300.000 nih untuk saat ini, aku boleh keluarkan 100.000, tapi bagaimana caranya yang 200 ini aku lock, aku kunci, nggak bisa keluar ya kan? Dan itu sampai sekarang terjadi gitu kan. Nah aku akan buka semua itu di akhir tahun atau di menjelang hari besar. Kenapa? Karena aku ingin berbagi misalnya ya kan. Kalau misalnya nih hasil seperti itu tadi kan di KL nih hasil usaha aku teman-teman. Jadi bagaimana caranya aku tuh dalam amplop ini gitu kan menyimpan uang per tanggal per hari itu gitu. Kalau yang tadi itu tips aku di saat dulu ya kan, pertama kali aku nikah rumah tangga dan aku punya anak, bagaimana caranya dengan uang 700.000 itu aku bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, dan bila perlu aku harus bisa punya lebih, karena aku dan saat itu aku tidak bisa kemana-mana karena aku punya bayi ya kan. Aku hanya bisa di rumah memanage keuangan yang ada ya kan? Dan waktu itu belum ada yang namanya seperti PNS sekarang ya, ada remon, ada uang bla bla bla, ada. Jadi pure adalah gaji ya kan? Alhamdulillah aku bisa. Nah teman-teman, itu cerita aku, tips aku. Next aku akan perkenalkan lagi amplop-amplop yang berikutnya. Ini kan banyak amplop nih kalau itu kan tadi. Nah dengan cara seperti itu simpelnya, kenapa aku alhamdulillah sampai saat ini, detik ini gitu ya, yang dulu aku masih ngontrak, akhirnya Allah kasih aku rezeki yang luar biasa. Allah kasih aku anak-anak yang soleh, baik gitu kan, lebih dari satu ya kan. Allah memberikan segala rezeki itu berlebih sama aku. Yang tadinya aku gak punya rumah, Allah kasih pinjam ke aku rumah. Yang aku tidak punya kendaraan, yang alhamdulillah gitu ya, Allah pun meminjamkan kendaraan gitu terhadap aku, baik itu sepeda roda apa,
kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 gitu kan. Dan alhamdulillah dengan cara memanage seperti aku tadi, prinsip seperti aku tadi, aku pun sekarang punya usaha kecil-kecilan. Teman-teman mau tahu kan bahwa semua itu aku tidak dimodali dari orang tua, tapi dimodali oleh ilmu dan cara memanage juga keuangan dengan baik. Sampai ketemu ya di episode berikutnya. Aku akan bagi-bagi, mudah-mudahan teman-teman semua cara aku bisa terpakai dengan teman-teman. Jadi sekalipun kita ibu rumah tangga, kita bisa kok menghasilkan uang, membantu ekonomi dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.